Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teori Kak Dodi, Bang Didaus di sini. Kita live di kita record di Studio 88 ya. Hari ini kita akan ngebahas soal minim atau miskin kosakata ya. Dalam bahasa saya itu miskin kosakata. Padahal sejatinya negara kita ini Indonesia kaya banget ya, kaya raya banget. Selain sumber daya alam, juga kaya akan ragam budaya ya. Termasuk salah satunya turunannya bahasa ya. Nah, kenapa miskin kosakata? Kita langsung ke kasusnya ya. Jadi kayak penamaan wilayah, penamaan tempat, penamaan provinsi, kawasan, daerah, kabupaten, dan kota ya. Di Indonesia itu terjadi ya seperti itu. Makanya ini menarik untuk coba saya bahas ya. Saya kemukakan pendapat pribadi saya. Jadi kayak contoh di Indonesia itu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jakarta, kemudian Provinsi Papua ya, gitu ya. Apalagi ya? Provinsi Gorontalo, walaupun nanti ada pembahasan sendiri Provinsi Gorontalo. Nah, kenapa saya katakan miskin kosakata atau minim kosakata? Yang sejatinya tadi ya, negara kita kaya raya banget, termasuk budaya bahasa. Di Provinsi Bengkulu itu, sudahlah nama provinsinya Bengkulu, kemudian dinamain lagi kabupaten kotanya Bengkulu juga. Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan ya, dan kota Bengkulu. Nah, ini untung saya cek kecamatan di dalam kota Bengkulu itu tidak menggunakan nama Bengkulu lagi ya. Kalau dia menggunakan nama Bengkulu lagi kebangetan banget gitu ya. Sampai segitunya orang tidak punya inspirasi untuk menciptakan suatu nama atau tempat ya. Nama tempat gitu kan. Jadi kalau misalnya utara selatan itu kan harusnya kan dia menunjukkan arah ya, wilayah, menunjukkan arah tempat gitu kan. Oh, di mana? Di utara gitu kan, di selatan, sama seperti kebiasaan orang-orang di Jawa itu ya, di Pulau Jawa atau Sunda itu, oh ngalor ngidul ngetan gitu kan ya. Dia kan menunjukkan tempat gitu kan, menunjukkan arah tempat gitu kan. Nah, kalau misalnya Bengkulu kayak gitu kan, Bangka, Palembang gitu kan, Bali itu kan nama gitu kan. Kalau nih kita bahas Papua dulu ya. Papua itu kan dia kasusnya pemekaran, memisahkan diri dari induk. Pemekaran lah, kalau memisahkan diri itu agak ekstrim ya. Pemekaran wilayah. Kenapa dia harus tetap masih dibayang-bayangi oleh nama Papua gitu kan? Sementara dia memekarkan diri kan, memisahkan diri, memisahkan wilayah. Jadi wilayah DOB namanya, daerah otonom baru kan. Kalau dia ya maunya mandiri, berdiri di kaki sendiri, harusnya tidak dibayang-bayangi dong. Dia menemukan nama sendiri, menamai wilayahnya dengan nama sendiri. Ya kreatif kayak apa? Provinsi Sorong Raya kayak gitu kan, Provinsi Merauke Raya gitu kan, jangan menggunakan Provinsi Papua Selatan gitu kan, Papua Barat, Papua Tengah gitu kan, Papua Berdaya itu kan agak sedikit panjang atau ribet ya penyebutannya. Dalam pemikiran saya kok seolah-olah nggak kreatif banget itu ya. Lawannya adalah ketika Banten, tuh lihat Banten mekar, tidak dibayang-bayangi oleh provinsi induknya kan, Jawa Barat itu kan. Dia tidaklah menamakan dirinya sebagai Jawa Barat Daya gitu kan, Jawa Barat Jawa Barat Laut, Timur Laut gitu kan, Jawa Barat Daya gitu kan, nggak menamakan begitu. Nama sendiri Banten, pakai nama sendiri. Yang tadi juga saya singgung, Gorontalo tidak dibayang-bayangi oleh Pulau Sulawesi ya. Walaupun dia posisinya di utara, tidak menggunakan nama Provinsi Sulawesi Utara Laut misalnya, tidak. Dia nama sendiri, Gorontalo. Berarti kan kreatif ya. Orang-orang yang ya walaupun dari nanti namanya pakai mekanisme prosesnya di DPRD ya, disepakati itu kan. Tapi ya harusnya muncul ya orang-orang adat setempat itu ya, perkumpulan adat ya harusnya kasih sumbangsi nama dong, cara nama gitu kan. Jangan miskin kosakata gitu ya. Tuh jangan lagi nama provinsi di Gorontalo juga sama tuh, Provinsi Gorontalo ada nama kota yang Gorontalo, ibu kotanya. Ada kabupaten juga Gorontalo ya kan, menurut saya tuh ya nggak kreatif ya gitu ya. Nah, kayak sama juga Jakarta, ibu kota Jakarta gitu. Provinsinya Jakarta kan, walaupun disematin daerah khusus ibu kota ya, tapi kan Jakarta tetap pembagian kabupaten kotanya Jakarta Barat, Jakarta Timur gitu. Harusnya apa kayak nama Kalideres Raya gitu kan, atau Cililitan Raya gitu kan, bisa saja begitu kan. Tidak kayaknya ya sudahlah, males gitu ya, sudahlah makanya nama Jakarta Selatan aja gitu kan. Buktinya bisa Kepulauan Seribu tidak menggunakan Jakarta Utara gitu, Utara laut itu kan, nggak begitu kan. Dia menamakan sendiri Provinsi Kepulauan Seribu, atau memang dia kebetulan memang dia nama terdiri dari pulau-pulau ya, jadi
praktis juga dan kepraktisannya gitu kan. Pulau Seribu menurut saya juga itu juga satu ya potong kompas aja Pulau Seribu deh gitu kan, harusnya nama gitu kan, nama tempat apa yang khasnya di situ gitu kan. Udang sotong raya kayak apa namanya disingkat jadi usot usot ra gitu kan bisa begitu kreatif kan gitu ya. Jadi pesan juga kepada teman-teman di daerah yang memang nanti kalau misalnya ini contoh yang belum tuntas juga nih Bogor Barat dan Bogor Timur ya, mau mekar juga ya menurut saya kalau dia misalnya nggak mau kebayang-bayangi oleh daerah induk, ya jangan, namanya juga mau mandiri. Saya contohkan lagi ya, analogi lain, walaupun di luar negeri juga tetap menggunakan mekanisme junior ya, kita nih mau memisahkan diri ya, mau memekarkan diri berumah tangga dari orang tua kita, dari ibu bapak, tidak dibayang-bayangi kan di kakaknya atau keluarganya nama orang tua gitu kan, tidak, kita menggunakan nama kita sendiri kan gitu. Jadi tidak, walaupun tetap binnya bin orang tua ya, bin ayah gitu kan, tapi tidak lantas dibayang-bayangi oleh nama ayah gitu kan, enggak, kecuali yang luar negeri tadi itu ya, ada Robert Downey Junior gitu kan, Adam Junior ya, mungkin ini ya wilayah induknya atau ayahnya tidak mau, orang tuanya tidak mau melepaskan melekatkan nama itu ke anaknya, tetap melekatkan gitu kan, jadi tidak mau melepaskan, atau sebagai bentuk kasih sayang yang berlebih menurut saya ya, itu jadi tetap menggunakan Papua Selatan gitu kan, Papua Barat gitu kan, tetaplah kalian tuh kan bekas tetap wilayahku gitu kan, jadi tidak mau lepas gitu. Kasih sayang berlebih gitu kan, walaupun ya tadi harusnya dia berdikari ya, berdiri sendiri mandiri gitu kan ya, gitu harusnya kreatif ya, jangan dibatasin oleh hal-hal tertentu yang memang tidak membuat kreativitas terbatasi gitu ya. Sekian ocehan dari TKD Bang Didois episode kali ini tentang miskin kosakata. Makasih ya udah nyimak, semoga bermanfaat. TKD out.